Halo guys, nama saya Najma Dwi Arza dari SMA Negeri 9 Padang, kelas 12 IPA 3. Kalian pada tahu gak sih, apa itu novel sejarah? Novel sejarah ialah karya sastra yang menceritakan mengenai fakta-fakta kejadian di masa lalu, yang berisi peristiwa bernilai sejarah. Kapan sih novel tersebut bisa dikatakan novel sejarah? Ketika sebuah novel yang salah satu atau lebih peristiwa di dalamnya terkait dengan suatu peristiwa di masa lalu yang benar-benar terjadi dan memiliki kaitan dengan suatu sejarah. Sekarang, kita akan membahas salah satu dari novel sejarah yang berjudul Gadis Pantai, karya dari Pramoedya Ananta Toer. Dalam bahasa Inggris, novel ini dikenal dengan nama The Girl from the Coast. Novel karya Ananta memberikan gambaran mengenai situasi feodalisme di daerah Jawa. Pertama kali terbit pada tahun 1987. Novel Gadis Pantai menceritakan tentang seorang gadis pantai yang masih berumur 14 tahun. Kehidupannya sehari-hari menumbuk udang dan membenahi jala untuk mencari ikan di laut. Suatu ketika, ada seseorang utusan menemui ayah gadis pantai. Ia diutus untuk meminta anaknya dinikahkan dengan Bendoro. Ayah gadis pantai menyetujuinya. Gadis pantai dinikahkan dengan keris karena Bendoro berhalangan hadir. Hari berikutnya, gadis pantai diajak ke istana di daerah Jepara dengan pakaian kebaya dan kalung tipis menghiasi lehernya. Gadis pantai terlihat sangat anggun bersama keluarga, lurah kampung, dan sanak saudara mengendarai dokar yang telah dipesan oleh Bendoro. Setiba di istana, hanya lurah kampung yang diizinkan masuk untuk menemui Bendoro. Setelah keluar, ia meninggalkan gadis pantai di istana. Gadis pantai diantarkan ke kamarnya, sedangkan ayahnya pulang, dan keesokan harinya ibunya tinggal untuk beberapa hari. Ketika berada di istana, gadis pantai ditemani oleh Bujang Parubaya. Setiap hari ia diajari berbagai macam pekerjaan. Ia juga diceritakan dongeng dan diajari berdandan. Gadis pantai dipanggil dengan sebutan Mas Nganten. Ia mulai terbiasa dengan suasana istana yang sepi dan hanya melakukan kegiatan mengaji, mengecek keadaan dapur, berdandan, dan melayani Bendoro. Ketika pulang, Bujang yang biasa menemaninya harus pergi meninggalkan istana akibat suatu kejadian di istana. Mas Nganten merasa sedih, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena semua keputusan ada di tangan Bendoro. Pengantin Bujang adalah Madinah. Dipilih oleh Bendoro karena mereka masih memiliki hubungan kekerabatan. Mas Nganten diberi izin oleh Bendoro untuk menjenguk keluarganya yang berada di pinggir pantai. Ia diantarkan menggunakan dokar, ditemani oleh Madinah. Setiba di rumah, Mas Nganten disambut dengan meriah oleh warga. Mereka makan bersama menggunakan bahan-bahan yang telah dibawa oleh Mas Nganten. Madinah merasa tidak suka berada di rumah Mas Nganten. Mereka akhirnya pulang. Namun, dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada seseorang yang mencoba untuk membunuh Mas Nganten. Orang itu tertangkap. Ia adalah Mardikun, pria asal Demak, sama seperti Madinah, warga pinggir pantai. Namun, semua warga menaruh curiga atas Madinah. Hari berikutnya, Madinah bersama 4 bujang di istana datang dengan membawa surat yang menyuruh Mas Nganten supaya pulang. Warga tidak langsung percaya. Mereka menyelidiki dan diusut oleh Madinah hingga ia mengaku bahwa ia sebenarnya diutus untuk membunuh Mas Nganten agar Bendoro segera menikah dengan putri kerajaan Demak. Jika Madinah berhasil membunuh Mas Nganten, ia akan dinikahkan oleh Raja Demak untuk dijadikan istri kelimanya. Warga tidak terima atas apa yang dikatakan Madinah. Ayah Mas Nganten merasa terkejut dan menyesal karena telah menikahkan putrinya dengan Bendoro. Sebagai hukuman, warga mempertemukan Madinah dengan Sidul pendongeng. Tak lama kemudian, Madinah diperistri oleh Sidul. Setelah menikah, Sidul tak mau lagi untuk mendongeng. Hari selanjutnya, Mas Nganten diantar pulang dengan dokar ke istana. Ia mulai melakukan kegiatan seperti biasanya. Mas Nganten akhirnya hamil. Ia akan merasa senang karena telah memberikan keturunan kepada Bendoro. Ia melahirkan anak perempuan yang sangat cantik.
Namun, beberapa minggu setelah ia melahirkan, ia diutus oleh Bendoro untuk datang ke istana. Dan ayah Mas Ganten pun terkejut dan senang melihat putrinya telah melahirkan cucunya. Tak disangka, ternyata kehadiran sang ayah di istana untuk membawa Mas Ganten pulang. Mereka diberi pesangon uang dan barang-barang yang telah diberikan Bendoro kepada Mas Ganten. Mas Ganten memohon kepada Bendoro agar diizinkan membawa putrinya. Tentu saja Bendoro menolaknya. Ditemani ayahnya, Mas Ganten pulang menggunakan dokar yang telah disiapkan. Sang ayah memberinya ketenangan agar anaknya tidak bersedih lagi. Belum sampai di rumah, gadis pantai memohon pamit kepada ayahnya untuk pergi ke Blora, menemui bujangnya yang dulu pernah diusir dari istana. Ia merasa malu jika harus kembali ke kampung halamannya. Hari-hari terlewati. Gadis pantai hanya bisa melihat istana dari kejauhan. Amanat dari novel Gadis Pantai ini ialah, tidak penting apakah kita termasuk orang rendahan ataupun orang bangsawan, kita tetap sama di mata Allah. Janganlah memperlakukan seseorang semena-mena, sekalipun ia seorang budak. Memisahkan seorang anak dengan ibunya merupakan hal yang keji. Wanita bukanlah seorang percobaan ataupun seorang pemuas nafsu seks bagi laki-laki. Kejujuran itu mahal, maka dari itu tetaplah berbuat jujur sekalipun nantinya dapat mencelakakan kita sendiri. Mengabdi itu yang utama ialah kepada Allah, bukan kepada manusia yang dijunjung, seakan ia ialah penguasa dunia. Hargailah siapa saja yang berada di sekelilingmu. Kekuasaan bukanlah suatu ladang kesombongan. Berbuat adillah ketika kekuasaan berada di tanganmu. Nilai moral pada cerita Gadis Pantai ini ialah, tidak seharusnya seorang ibu dipisahkan dengan anak kandungnya sendiri yang telah dilahirkannya. Itu ialah perbuatan yang sangat keji. Nilai pendidikan pada novel ini ialah bahwa seorang wanita, terutama istri, harus belajar mengaji, menjahit, menyulam, dan merendah. Nilai agama yang diajarkan oleh novel ini ialah seorang Bendoro yang selalu sholat dan mengaji di sebuah ruangan yang bernama khalwat. Nilai budaya pada novel Gadis Merah ini sangatlah kental terasa di setiap sudut masalah dan konflik yang terdapat dalam novel. Bagaimana perbedaan budaya dan tradisi antara orang atasan dan orang rendahan, orang kota maupun orang kampung. Digambarkan mengenai kekejaman yang tak berperi kemanusiaan dan tak beradab. Seorang penguasa yang memiliki kedudukan sebagai ningrat atau bangsawan kepada seorang gadis lugu dari sebuah kampung nelayan yang dicampakkan setelah dijadikan istri percobaan sang penguasa. Jelas sekali bahwa ini merupakan kritik terhadap feodalisme Jawa yang digambarkan sangat kental dalam novel Gadis Pantai ini. Ini terdapat pada cuplikan dialog, kita sudah ditakdirkan oleh yang kita puji dan yang kita sembah buat jadi pasangan orang atasan. Kalaupun tidak ada orang rendahan, tentu tidak ada orang atasan. Pada halaman 99. Jelas sekali ini merupakan kritik yang sangat kental untuk feodalisme terhadap Jawa. Feodalisme yang seakan memberi sekat kebal terhadap orang-orang dari kalangan rendahan dengan orang-orang dari kalangan atasan atau ningrat.